pernah ku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Selamat pagi bagi kita sekalian, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi ini kita akan bertemu kembali dalam sapaan pagi kita. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah bangun dan kami akan beraktivitas. Namun sebelumnya kami akan merenungkan firman-Mu sebagai sapaan pagi kami. Berkati hamba-Mu dan juga kami yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terdapat dari kitab Wahyu pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudaraku yang kekasih, surat ini ditulis oleh Yohanes, yang dimana pada saat itu dia dalam pembuangan di Pulau Patmos. Maka dia menulis surat kepada 7 jemaat, dan diantaranya ialah jemaat di Laodikia. Kita tahu jemaat di Laodikia ini, menurut catatan Yohanes, dia katakan bahwa jemaat ini tidak panas dan juga tidak dingin. Itulah sering dikatakan jemaat yang suam-suam kuku. Maka dari itu, lewat firman Tuhan ini, Yohanes ingin menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Allah kepada jemaat yang saat itu memang menghadapi berbagai-bagai cobaan, bahkan ancaman nyawa yang diperhadapkan kepada jemaat. Namun saudaraku yang kekasih, sebagai orang yang sudah dipanggil dan terpanggil oleh Tuhan Yesus, apapun yang terjadi dalam kehidupan, maka dia tidak boleh gentar, tidak boleh takut, karena kita percaya seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga, jangan takut, aku beserta engkau hingga akhir zaman. Nah saudaraku yang kekasih, di dalam teks tadi dikatakan ada 3 hal yang dikatakan. Yang pertama ialah barang siapa kukasihi.
Berarti kita ini adalah kasih Tuhan ataupun buah kasih Tuhan. Kita dikasihi karena memang itu adalah janji Tuhan, karena Dia kasih. Namun saudaraku, bagi orang yang dikasihi, Dia katakan tadi, Dia kutegur dan Dia kuhajar. Berarti ada teguran, ada ajaran. Nah, jadi memang benar, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, dialah yang ditegur. Karena apa? Karena dia tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh yang memilih itu. Biasanya kalau kita bekerja di kantor, jikalau kita memang tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh pimpinan kita, maka kita ditegur. Teguran itu bukan berarti pimpinan kita benci sama kita, tidak. Tetapi lewat teguran itu kita akan merubah sikap, cara bekerja, cara bertindak, dan juga cara berbicara. Nah, itu juga saya kira Yohanes juga menjelaskan hal demikian, karena jemaat ini pada saat ini sudah suam-suam kuku, maka dia ditegur supaya tetap setia kepada apa yang sudah diajarkan oleh para rasul dan juga oleh Yesus sendiri, yaitu dalam situasi apapun, maka orang percaya itu harus teguh iman. Lalu yang kedua, saudara, dia katakan, bahkan kuhajar. Saudara, kata kuhajar di sini memang terkadang ada juga, ya, kita tidak sanggup menerima terkadang secara manusia dalam situasi kita, dalam penghajaran itu. Karena terkadang ada yang mungkin menyedihkan kita, kadang menyulitkan kita. Nah, ini saya kira ujian iman. Jadi bagaimana kita menyikapi terhadap ajaran ini ataupun teguran ini? Saya kira saudara, Yohanes tidak berhenti pada teguran dan hajaran. Tapi Yohanes katakan, dia bilang, maka dari itu relakanlah hatimu dan bertobat. Jadi saudara, kita merelakan hati kita terhadap keadaan dan situasi yang terjadi dalam hidup ini, tetapi bertobat. Bertobat artinya, kalau kita sudah pernah melakukan hal-hal yang tidak baik, maka kita meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Dan jikalau kita memang selama ini tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan kita, maka kita akan melakukan. Itulah namanya bertobat, berbalik. Seperti anak bungsu yang sudah menghabiskan harta orang tuanya. Dia sadar bahwa apa yang dilakukan itu tidak benar di mata orang tuanya, tapi dia sudah lakukan. Maka dia ada tekadnya, aku akan kembali. Dan aku akan mengatakan, Bapa, jadikanlah aku menjadi hambamu, karena aku tidak layak lagi menjadi anakmu. Tapi sekembalinya dari perbuatannya yang tidak benar itu, dia datang kepada bapaknya, sehingga bapaknya menerima dia dengan sukacita. Gantikan sepatu, gantikan baju, pasang cincin, dan mari kita berpesta. Itu saya kira juga salah satu pertobatan. Maka dari itu saudara, kalau kita memang sadar bahwa banyak sekarang teguran-teguran yang kita rasakan, maka dari itu jikalau kita rasakan teguran itu, kita akan kembali kepada Tuhan dan kita bertobat, supaya teguran-teguran itu akan berubah menjadi sukacita, gitu ya, berubah menjadi sukacita. Nah, dari itu saudara, pagi ini sebagai orang percaya yang dipilih oleh Tuhan, Jemaat GBKP Klasis Jakarta Kalimantan, mulai dari Kalimantan, Jakarta, Depok, Bogor, tentunya ini mengingatkan kita kembali di mana posisi kita sekarang. Dan memang kita tahu bahwa sekarang ini banyak sekali hal yang terjadi dalam hidup kita.
pribadi lepas pribadi, dan juga sebagai jemaat. Tetapi apakah itu merupakan teguran? Suatu pertanyaan bagi kita. Apakah itu merupakan didikan atau ajaran? Pertanyaan bagi kita. Tetapi yang jelas saudara, apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita harus selalu hidup dalam pertobatan. Artinya meninggalkan yang tidak benar. Jikalau kita memang melakukan yang benar, mari kita tingkatkan. Jikalau memang kita pernah melakukan tidak benar, mari kita tinggalkan. Kita akan melaksanakan kebenaran Allah. Apalagi virus corona belum berhenti. Kita tahu bahwa vaksin belum juga diproduksi, dan masyarakat juga belum divaksinasi. Tapi tanda-tanda sudah kelihatan bahwa pemerintah kita sungguh luar biasa, akan terus berjuang. Maka dari itu saudara, untuk menantikan perjuangan pemerintah itu sampai ke akhirnya nanti, maka kita harus hidup berdamai dengan lingkungan, berdamai dengan situasi. Karena berjalan dengan Kristus, maka kita mampu mengalahkan situasi. Berjalan dengan Kristus, kita mampu mengalahkan keadaan apapun yang terjadi. Jikalau kita memang diperhadapkan dengan ketakutan, jangan kita katakan bahwa ini adalah Allah tidak mencintai saya, Allah tidak mengasihi saya, Allah tidak menyayangi saya. Allah itu tetap mengasihi dan menyayangi kita. Yang penting saudara, tadi dia katakan bertobat, dan bertobat. Artinya kembali ke jalan yang benar. Maka di mana kita temukan pertobatan ini? Dalam persekutuan kita, dalam ibadah kita, dan juga dalam pujian kita, dan juga dalam perenungan firman Tuhan. Kami percaya pagi ini hingga sore nanti kita tetap disertai oleh Tuhan. Maka dari itu teguran-teguran ini akan berubah menjadi sukacita, dan teguran ini berdampak bagi kita untuk merubah sikap kita. Sikap untuk bekerja, sikap untuk beriman, sikap untuk berjuang, sikap untuk mengasihi, dan sikap untuk berkata-kata dengan baik. Selamat pagi, Tuhan beserta kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah merenungkan firman-Mu. Sebagaimana Engkau ingatkan bahwa Engkau menegur kami, bahkan Engkau menghajar kami lewat situasi keadaan yang terjadi pada saat ini. Tapi kami percaya Bapa bahwa Tuhan tidak pernah mengabaikan kami. Dan kami percaya lewat pertobatan kami akan disuguhkan yang terbaik. Kami dituntun oleh Tuhan ke arah yang baik. Bapak, pagi ini kami berdoa untuk GBKP Runggun Jampin. Bapak, berkati pendeta EP Sembiring dan keluarga yang melayani. Berkati BPMR, berkati Penatua Diaken Nora Naras, berkati Mamre Moria Permata, KAKR dan guru-gurunya, juga Saitun kami. Dan berkati program-program GBKP Jampin, terutama dalam rangka untuk menyelesaikan pembayaran untuk membeli perluasan tanah gereja. Dan kami percaya Bapak, kami akan mendukung lewat doa, lewat daya, dan juga lewat dana. Maka segala sesuatu yang terjadi dalam jemaat ini dapat diselesaikan dengan baik. Berkati pelayanan PP Kelas Jakarta Kalimantan ini, baik Pandita, Penatua Diaken, Emeritus, Nora Naras, seluruh jemaat, mulai dari Kalimantan, Jakarta, Bogor, Depok, dan kami percaya semuanya kami seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.